Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar dari Timur untuk Indonesia. Di episode Tokoh kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang sosok yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Beliau adalah panutan kami semua, Maijen TNI Purnawirawan Haji Muhammad Amin Syam. Assalamualaikum, Puang Agakareba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Tidak ada hal yang sulit di dunia ini kalau kita berusaha dengan baik. Insya Allah. Terima kasih Puang sudah menerima tim dari Timur untuk Indonesia. Kami merasa sangat terhormat karena bisa berbincang-bincang langsung dengan Puang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan bagi kita semua. Terima kasih. Selamat datang di rumah ini. Rumah yang sederhana. Kita tahu Puang saat ini kembali menahkodai Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan untuk kedua kalinya ya Puang. Ketiga kalinya. Apa saja aktivitas yang dilakukan selama menjadi Ketua DMI Puang? Ya, seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia adalah aktivitas yang berkaitan dengan masjid, semuanya. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masjid. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa masjid itu adalah pusat pembinaan umat. Ya, pusat segala-galanya bagi kepentingan umat itu masjid. Jadi kalau kita berbicara mengenai kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kita harus berpangkal dan berbasis pada masjid. Ya. Di dalam ketahanan nasional kita ingat Ipolek Sosbud Hankam. Nah, semua berpusat kepada masjid. Itu yang menarik bagi saya untuk berbakti di dalam masjid ini. Yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa menjadi ketua Dewan Masjid itu suatu kehormatan luar biasa. Ya. Bukankah masjid itu adalah rumah Allah? Mengurus rumah Allah itu luar biasa kehormatan. Ya. Kehormatan. Mengurus rumah gubernur, mengurus rumah bupati, wali kota itu kehormatan. Ada eselonnya. Tapi mengurus rumah Allah itu tidak ada eselon, tapi yang memberikan eselon adalah Allah. Jadi suatu kehormatan. Dan saya merasa terhormat menjadi ketua Dewan Masjid. Dan alhamdulillah sudah 3 periode saya menjadi Dewan Masjid. Ya. Itulah juga yang mungkin dituliskan di biografi Puang ya, yang pejuang tanpa mengenal halte. Di dalam situ Puang mengatakan bahwa berbagai posisi dan jabatan sudah saya emban, tetapi menjadi ketua Dewan Masjid ini adalah yang paling terhormat karena mengurus Baitullah, begitu ya Puang? Betul sekali. Iya. Apa program yang ingin digalakkan oleh Dewan Masjid khususnya di Sulawesi Selatan? Ya, yang pertama kita ingin meneruskan apa yang menjadi instruksi dari pimpinan pusat, yaitu untuk memanfaatkan masjid dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan syiar-syiar Islam. Ya, itu sudah ada instruksinya dari pimpinan pusat. Yang kedua, kita ingin agar umat Islam ini rame-rame datang ke masjid, rame-rame melaksanakan ibadah puasa, rame-rame melaksanakan tarawih, kemudian rame-rame melaksanakan tahajud, dan nanti pada akhirnya kita rame-rame untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, itu, ya. Dan saya kira 1 bulan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menyemarakkan kegiatan-kegiatan kita di masjid sebagai implementasi dari memakmurkan masjid, dan insya Allah pada gilirannya nanti masjid akan memakmurkan umat. Gitu. Bagaimana peran dan posisi masjid dalam memakmurkan masyarakat, Puang? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa masjid itu kan pusat pembinaan umat, bantuan sosial melalui jaringan-jaringan Kementerian Sosial dibicarakan di masjid. Itu adalah boleh. Itu politik itu. Karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Menyangkut kemaslahatan, ya. Puang, dalam perjalanan karir Puang ini kan yang diawali dari karir militer. Anda dikenal sebagai sosok yang cakap, pembelajar, gemar mencoba hal baru. Itu tidak terlepas dari nilai warani atau berani dan pike atau waspada yang diajarkan di lingkungan keluarga sejak kecil.
Bisa dijelaskan sedikit mengenai nilai-nilai ini, Pong? Iya. Jadi saya berterima kasih yang pertama kepada para pendahulu kita, ya terutama di tanah Bugis ini, tanah Sulawesi Selatan, yang telah meninggalkan filosofi dan petua-petua yang luar biasa yang bisa kita jadikan dasar untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita, ya. Seperti tadi warani itu harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya untuk tentara, untuk polisi, tidak. Warani itu siapa saja harus memiliki itu. Artinya berani mengemukakan apa yang benar dan berani mengakui apa yang salah, itu warani, ya. Kemudian matike itu waspada itu memang harus, ya, sebab begitu banyak orang dan pihak-pihak di lingkungan kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, ya. Begitu banyak fenomena masyarakat terjadi sekarang, kita tidak tahu di latar belakangnya apa. Oleh karena itu kita harus waspada, gitu ya. Itu yang harus kita pakai, bukan hanya saya, tapi kita semua kita harus pakai itu, bukan hanya orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, bukan, tapi seluruh rakyat dan seluruh manusia itu mestinya seperti itu filosofinya. Warani dan Tike. Ya, warani dan Tike. Ya, belum lagi Mas Malempu, ya ada Tongeng, ya itu belum lagi Mandiri juga Kainge, ya Mali Ciparape Sirin Mendek Tasirno. Itulah semua filosofi yang ditinggalkan oleh leluhur kita untuk kita ejawantahkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah kalau itu kita berhasil melaksanakan dan memelihara, kita akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Gitu. Ya. Baik, mudah-mudahan itu juga bisa digunakan oleh filosofi hidup petua-petua dari leluhur kita, bisa digunakan oleh anak-anak muda saat ini yang Pong untuk lebih maju dalam melakukan berbagai aktivitasnya, melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Pong, berbicara mengenai tadi saya mengatakan bahwa Pong ini mengawali karir di dunia militer. Apakah itu cita-cita masa kecil Pong atau seperti apa? Iya. Jadi sebetulnya kalau cita-cita saya dari kecil itu mau menjadi insinyur pertanian. Ya. Makanya saya begitu tamat SMA saya masuk Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Gitu. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, keadaan kehidupan keluarga tidak memungkinkan, kemudian keadaan keamanan di Sulawesi Selatan pada saat itu tidak memungkinkan. Jadi ya saya harus beralih ke profesi yang lain, ya. Waktu saya sekolah dulu kadang-kadang kita 1 minggu tidak makan beras, ya, karena susah, kacau, ya. Orang dari Bone ke Makassar itu perjalanan paling cepat 3 hari 4 hari. Nah, susah kalau kita sudah kehabisan beras, karena saya bukan numpang, saya nyewa kamar di Makassar. Bagaimana? Tidak ada beras. Jadi saya berpikir, wah ini saya harus beralih ke profesi bidang yang lain yang bisa bekerja dengan cepat. Begitu. Itulah makanya saya masuk mendaftar menjadi tentara. Nah, itu bukan cita-cita, tetapi pada saat berada di dalam dunia itu, Pong mendapatkan posisi-posisi yang strategis. Itu bagaimana caranya, Pong? Ya, jadi memang itu bukan cita-cita, tetapi saya kira itu petunjuk Allah. Ya, cita-cita belum tentu direstui oleh Allah, kan? Ya, jadi saya ternyata direstui Allah untuk menjadi tentara. Ya, dan di dalam ketentaraan, alhamdulillah saya relatif sukses, ya, dan bisa mengemban amanah dari TNI itu dengan baik, ya, sehingga saya dipercaya menjadi waktu itu berkarya menjadi bupati waktu itu. Alhamdulillah di situ berpangkal semuanya sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini, begitu. Ya. Tapi pada waktu itu ada tidak sih prinsip yang dipegang Pong sehingga bisa berhasil gitu menjadi mendapatkan jabatan atau amanah-amanah di dunia militer itu?
apakah Puang berusaha lebih giat dibandingkan dengan prajurit-prajurit lainnya atau seperti apa mungkin? Oh iya, ya. Yang pertama itu kita harus disiplin. Tidak ada hal yang bisa kita capai kalau kita tidak disiplin. Harus disiplin. Dan itu yang saya ajarkan pertama, karena saya begitu tamat, saya menjadi guru militer, saya menjadi pelatih gitu. Dan ini saya tekankan bahwa dasar kalian untuk menjadi prajurit adalah disiplin. Makanya tanamkan aja bahwa disiplin itu adalah jiwaku, disiplin itu adalah sendi hidupku. Itu. Tanpa disiplin tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Tanpa disiplin tidak mungkin itu tentara bisa dikirim pergi bertempur, tidak mungkin. Ya, disiplin. Nah itu yang saya terapkan selama ini. Kemudian sangat hormat dan patuh kepada perintah atasan. Itu sangat patuh, dan itu tertera di dalam sumpah prajurit. Gitu. Ya. Dan saya mengingat bahwa tidak ada satupun perintah kedinasan yang saya tidak lakukan dengan baik, insya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Saya kira itu prinsipnya. Jadi pertama sekali disiplin. Gitu. Ya. Iya. Disiplin kuncinya. Ya. Puang, setelah di dunia militer, kemudian Puang terjun ke dunia politik. Tapi sebelumnya juga pernah memimpin KONI ya, Puang? Ya. Ya, pada saat itu ceritanya seperti apa, Puang? Ya, jadi sebelum saya jadi bupati bukan KONI. KONI itu belakangan. Ya. Jadi saya dari militer langsung jadi bupati. Ya. Sebelum saya bupati itu memang saya di Kodam itu di wakil asisten teritorial. Teritorial memang. Jadi sebelum saya bupati saya sudah mengenal teritorial. Ya, karena saya yang bina teritorial di Kodam 14 dan Kodam 7 di Raguwana pada saat itu. Ya. Nah kemudian setelah saya bupati, alhamdulillah berlangsung dengan baik 5 tahun. Ya. Memang tidak 10 tahun. Ya, walaupun masyarakat menginginkan saya 10 tahun, tetapi ternyata atasan menginginkan saya cukup 5 tahun. Saya ditunjuk menjadi ketua Golkar Sulawesi Selatan. Gitu. Dan saya tidak mungkin menolak, karena itu perintah dari atasan. Sekali lagi, walaupun masyarakat NTK waktu itu minta kalau saya bisa terus jadi 10 tahun, tapi karena keinginan gubernur waktu itu, keinginan panglima waktu itu, minta supaya saya menjadi ketua Golkar. Dan ini prosesnya itu, berat. Saya itu hampir 1 jam berunding dengan panglima itu mengenai ini. Hampir 1 jam di rumah jabatan panglima berunding mengenai status itu. Ya, kenapa saudara tidak terima sebagai ketua Golkar? Ya, saya macam argumentasi saya, dan begitu dia katakan kalau ini, saya katakan kalau ini perintah saya laksanakan. Maka dia katakan, panglima langsung mengatakan ini perintah, saya langsung berdiri dan hormat. Siap. Meskipun pada saat itu sebenarnya tidak mau tidak mau karena saya harus pensiun waktu itu. Ternyata juga tidak pensiun, belakangan baru pensiun. Ya, gitu. Jadi itu semua adalah prinsip karena begitu sayang kepada profesi TNI itu, sehingga saya merasa tidak bisa saya tinggalkan TNI dengan keadaan seperti ini. Saya harus mengabdi dengan baik. Ya, sampai purna tugas ya. Tapi keinginan dari atasan harus ke partai politik, ya sudah, apa boleh buat, itu perintah. Makanya perintah, saya langsung berdiri hormat, siap, sudah selesai. Gitu. Ya. Dan dari Partai Golkar juga yang mengantarkan Puang memimpin Sulawesi Selatan selama berapa tahun ya, Puang? Ya. Jadi saya menjadi ketua Golkar itu 16 tahun. Ketua Golkar 16 tahun, itu pun saya berakhir karena saya mundur. Ya, belum selesai periode saya mundur. Gitu. Karena waktu itu purna pilkada, tentu saya berpikir sudah, saya kira kasih kesempatan kepada orang lain lah. Begitu ya. Dan saya sangat
sangat senang memimpin partai itu, ya. Sama dengan senangnya saya memimpin prajurit-prajurit di pasukan, ya. Karena memang harus begitu. Di mana kau bertugas, cintailah tugasmu, ya. Harus begitu. Kalau tidak berhasil. Ya, dan itu prinsip saya itu yang saya pegang. Ya, alhamdulillah selama 16 tahun saya berhasil, ya, yang mengantarkan saya menjadi ketua DPRD provinsi, menjadi anggota MPR, menjadi gubernur bahkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Menjadi gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu seperti apa Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan sekarang, Pong? Sudah jauh berkembang atau seperti apa melihatnya? Tentu sangat jauh berbeda. Sekarang perkembangan kan luar biasa, ya. Dilihat dari segi anggaran saja sangat jauh berbeda. Dulu kita saya sebelum saya gubernur, saya cerita mengenai anggaran. Waktu saya bupati, itu anggaran pendapatan asli daerahnya hanya 340 juta. Setahun pendapatan asli daerah itu waktu bupati. Ya. Waktu itu lebih banyak kita harapkan bantuan dari pusat. Kebetulan waktu itu memang ada bantuan untuk otonomi wilayah, ada bantuan dari pusat kepada daerah-daerah, dan itu yang kita pakai untuk membangun. Nah, pada waktu gubernur juga demikian. Waktu saya gubernur, pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya 900 miliar. 900 miliar. Gitu. Kemudian naik-naik, saya tinggalkan 2 triliun lebih. Gitu. Ya. Nah, kemudian tentu kondisi pembangunan beda dengan sekarang. Ya. Waktu itu karena masih banyak kekurangan, kita belum berpikir untuk membangun misalnya jembatan layang, jalan layang, kita belum berpikir ke situ. Kita berpikir bagaimana membangun infrastruktur yang ada di desa, yang ada di kabupaten, yang begitu banyak yang rusak, ya, itu yang kita pikir. Kemudian kita berpikir untuk membangun infrastruktur peningkatan ekonomi rakyat. Makanya itu saya bangun Triple C, ya, yang di Tanjung Bunga itu saya bangun Triple C. Itu adalah untuk itu pusat promosi hasil-hasil usaha kecil dan menengah. Gitu. Kemudian kita ingin meningkatkan kesehatan masyarakat, maka saya lanjutkan pembangunan kompleks olahraga di Sudiang. Saya bangun itu gedung olahraga barangkali yang termegah waktu itu, ya. Bahkan arsiteknya gedung olahraga itu dipajang di majalah arsitek Jerman. Bagus sekali, ya, itu saya bangun. Itu proyek kompleks olahraga di Sudiang itu dimulai oleh Pak Amiruddin, dilanjutkan oleh Pak Paraguna, dan saya selesaikan beberapa event di sana, ya. Nah, saya kira itu yang saya lakukan pada waktu menjadi gubernur. Jadi kalau kondisinya sekarang dengan dulu memang berbeda, tetapi alhamdulillah kondisi dulu itu juga maju sesuai dengan kondisinya, ya. Yang pertama saya bangun itu adalah gedung DPR, ya. Jadi gedung yang bertingkat di DPR itu saya yang bangun waktu saya menjadi gubernur. Mengapa? Karena saya menganggap bahwa kerjasama antara gubernur dengan DPRD harus baik. Kenapa? Karena saya pernah menjadi ketua DPR, ya. Dan saya melihat bahwa kerjasama antara gubernur dengan DPR itu prasyarat untuk bisa sukses memimpin Sulawesi Selatan. Itu makanya dahulukan dulu bangun gedung bertingkat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang masih ada itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai kesehatan. Kesehatan, saya bangun stroke center di rumah sakit Dadi. Ya, stroke center itu. Karena saya ke rumah sakit Wahidin, di sana sudah ada pusat jantung, ya. Kemudian saya berpikir banyak sekali masyarakat kita yang kena stroke, belum ada pengobatan stroke-nya. Jadi saya di rumah sakit Dadi, saya bilang bangun di situ stroke center, dan alhamdulillah sekarang berfungsi dengan baik, gitu, ya. Banyak hal-hal yang kecil banyak yang kita lakukan.
yang mudah-mudahan masih diingat oleh masyarakat, ya. Dan kesemua itu saya persembahkan untuk masyarakat lah, ya. Masyarakat Sulawesi Selatan, ya. Ya, insya Allah sampai sekarang kita ikut merasakan Triple C, rumah sakit Dadi yang stroke center itu saat ini sangat bermanfaat buat kami. Dan memang dulu pada zamannya Puang belum macet ya Puang seperti saat ini, jadi ya tentu jembatan layang belum dibutuhkan. Iya. Tapi itu flyover itu saya masih perjuangkan itu. Pertama flyover, bukan jalan layangnya ya, flyovernya itu saya masih ketua DPR itu. Kita sudah rancang itu flyover. Ya. Baik Puang. Nah, Puang ini sudah mencicipi segala macam jabatan, legislatif, eksekutif, MPR juga pernah. Kira-kira yang paling disukai apa Puang? Legislatif kah, eksekutif kah, atau mungkin yang paling berat apa? Saya juga tambahkan eksekutif sudah, legislatif sudah. Yudikatif juga saya sering menjadi hakim, hakim ad hoc di militer. Semuanya. Hakim militer, ya. Beberapa kali saya menjadi hakim ad hoc, ya. Nah, menurut saya tidak mana yang paling disukai begitu ya. Menurut saya tidak ada yang semua sama lah. Menjadi ketua DPR, alhamdulillah saya senang. Kalau saya tidak senang, saya tidak jadi gubernur. Ya. Itu menjadi eksekutif, menjadi bupati, menjadi tentara, menjadi gubernur, saya suka, saya senang. Gitu. Tapi tantangan yang paling berat biasanya ada di posisi mana, Pon? Tantangan yang paling berat itu masing-masing ada ya, masing-masing ada. Yang persoalan itu adalah seberapa timbangan beratnya itu ya. Kita di bupati tantangannya ya karena tadi masalah anggaran ya susah. Tapi kalau masalah masyarakat tidak susah, gampang. Waktu itu gampang diatur orang. Pada waktu saya bupati gampang sekali diatur. Ya, tidak pernah ada unjuk rasa zaman dulu. Ya. Kemudian pada waktu saya ketua DPR juga, saya kira tidak ada masalah, teman-teman DPR juga sangat bagus ya, dan semua produk-produk legislasi kita bisa rampungkan dengan baik ya. Kerjasama dengan instansi-instansi juga bagus, kerjasama dengan Muspida ya bagus ya. Kemudian pada waktu gubernur juga demikian ya. Saya kira tidak ada hal yang terlalu prinsip yang sangat berat sehingga menghambat pekerjaan, bahkan tidak dilaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Ya. Ya. Untuk saat ini Puang, bagaimana Puang melihat sosok-sosok atau figur-figur calon pemimpin di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya? Ya, wah itu pertanyaan yang susah itu. Kalau diarahkan kepada individu tentu saya tidak ya. Jadi mungkin ada saran bagaimana sebaiknya pemimpin-pemimpin di masa depan, Puang. Jadi mungkin yang perlu di situ adalah tipe-tipe seperti apa, ya bagaimana sikap perilakunya. Ya, saya kira kalau untuk menjadi pemimpin masyarakat sehingga masyarakat itu merasa dipimpin, kan itu sebetulnya ya. Kalau mau menjadi pemimpin maka ciptakanlah masyarakat itu menjadi orang atau masyarakat yang merasa dipimpin oleh Anda, gitu. Nah itu sulit itu, ya. Nah oleh karena itu untuk masyarakat merasa dipimpin oleh kita, yang pertama kita harus memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya. Kalau orang Makassar itu apa istilahnya itu? Berikanlah apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya tentu tidak semuanya ya, tergantung dari kebutuhan secara umum ya, tentu tidak individu tidak ya, tidak komunitas tidak ya. Yang kedua
sebelum menjadi pemimpin, pelajari dulu bagaimana karakter masyarakat yang mau dipimpin. Ya. So, kalau tidak tahu karakter masyarakat yang mau dipimpin, susah nanti, susah. Ya. Apakah kita harus mengetahui bahasanya? Ya boleh juga, tapi tidak harus. Ya. Apakah kita harus mengetahui budayanya? Boleh juga, tapi tidak harus. Yang penting kita harus mengetahui karakter masyarakat itu secara umum. Oh, ternyata karakter masyarakat di sana suka kalau Makassar bilang Pak Bambangan ya. Tapi jangan ditambah dengan Natolo. Tidak. Ya. Ya itu semua harus kita pelajari, kita lihat. Sehingga kalau kita sudah mempelajari itu kehendak masyarakat, maka kita bisa membuat konsep kepemimpinan. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bisa berpikir konsepnya. Ya. Misalnya masyarakat yang ada di pegunungan, di sana jalannya biasa sulit. Ya, maka kita nanti berpikir untuk membangun jalanan yang bagus ke sana, jalanan yang relatif yang bisa mereka lewati gitu. Kemudian bagaimana cara bertani di pegunungan, itu semua adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat setempat. Begitu. Ya, saya kira itu ya. Kemudian yang penting juga kita harus menciptakan kesolidan internal pemerintah. Ya, tidak bisa tidak. Kesolidan ini harus ya. Kesolidan antara organisasi militer, TNI dan pegawai negeri sipil, instansi sipil, maupun kesolidan internal dalam pemerintahan daerah harus. Tidak bisa tidak itu. Kapan kita tidak solid, maka tentu seluruh program-program pemerintahan, program-program pembangunan tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, saya kira itu kuncinya. Ya. Karena itu yang saat ini sulit ditemui ya, solid, bersinergi dengan baik antar sama lembaga. Ya. Dan yang penting juga ingat bahwa di masyarakat itu kan banyak tokoh. Nah, saya menganjurkan agar mengenali tokoh-tokoh itu. Ya, seorang pemimpin atau mau menjadi pemimpin, kenali tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh itu kan ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, macam-macam lah tokoh pengusaha. Kenali, ya. Karena mereka itu adalah menyebabkan strong point dalam masyarakat. Ya, dan tidak mungkin kita bisa menggerakkan masyarakat kalau kita tidak kuasai strong point-nya. Begitu. Ya. Ya. Sedikit lagi terkait dengan pada bulan Desember 2021 kemarin Puang genap berusia 76 tahun dan di situ juga diluncurkan biografi Puang, Pejuang Tanpa Mengenal Halte, dan saya mengutip sedikit apa yang dikatakan Pak JK bahwa memang sosok Amin Syam ini pejuang yang tak pernah mengenal halte, tidak pernah berhenti berkarya, seorang sosok pemimpin yang bijaksana. Ya, pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman, kepada tokoh-tokoh yang telah menulis itu. Ya. Dan semua tulisan itu saya melihat adalah semua menulis sisi positifnya. Ya, tidak ada sisi negatif yang ditulis. Ya, padahal sebetulnya kalau mau biografi yang lengkap, jangan dari sisi positifnya saja, tulis juga sisi negatifnya. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Tapi ternyata ya kita ini memelihara adat istiadat, memelihara peradaban, ya, pertemanan. Saya kira ya terima kasih banyak ya. Nah, yang kedua, seperti saya katakan tadi bahwa menjadi pejuang itu tidak bisa serta-merta menjadi pejuang kalau kita tidak memiliki atau tidak membekali diri dengan petua-petua dan filosofi dari orang tua kita. Tidak mungkin itu, ya. Karena pejuang itu tidak gampang, ya. Bukan hanya pejuang dalam istilah dalam konteks militer, tidak. Tapi pejuang apa sajalah, ya. Anda semua petugas di media ini adalah pejuang, memperjuangkan bagaimana informasi ini bisa sampai kepada masyarakat.
Itu adalah berjuang. Jadi pada dasarnya pejuang itu adalah untuk mewujudkan diri menjadi pejuang yang bagus. Maka peganglah petua-petua dan nasihat-nasihat dan filosofi-filosofi yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Itu yang penting. Ya. Kalau siri napasse itu bahasa Bugis, siri napace itu bahasa Makassar, ya. Siri kan itu harga diri, ya, harga diri. Passe itu adalah rasa simpati dan empati kepada siapa saja, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di luar sana, kita melihat harus ada passe, harus ada pace di dalam diri kita. Ya, kita harus merasa ikut terlibat. Kalau ada yang dianiaya, kita ikut merasakan sakitnya itu. Itu namanya passe atau pace. Ya. Siri itu harga diri, dan itu saya kira siri ini adalah suatu filosofi dari kita yang luar biasa, peninggalan leluhur kita. Siri, ya. Malu tidak melakukan kalau di dalam Islam, malu kalau tidak melakukan sholat, itu siri, ya. Malu kalau tidak melakukan sholat jamaah, itu siri, ya. Malu kalau mengambil barangnya orang, itu siri, ya. Jadi siri itu bukan hanya karena dikata-katai orang kita malu, tidak, banyak sekali, ya. Nah itu yang menurut saya yang harus diartikan, harus diterjemahkan, dan harus dijawantakan oleh kita semua, para pemimpin kita gitu. Seorang pemimpin harus malu, harus punya siri kalau dia tidak berhasil, ya. Pemimpin harus mempunyai siri kalau dia berikan wewenang, diberikan tanggung jawab, tapi tidak berhasil melaksanakannya, dia harus malu, ya. Kita lihat di negara-negara maju, siri itu dipertahankan luar biasa. Kalau katakan di negara-negara demokrasi yang maju seperti Jepang, Amerika, kalau ada tugas yang tidak dilaksanakan baik, dia mundur sendiri. Itu siri. Nah sekarang misalnya kalau pace, bagaimana? Sekarang terjadi perang Rusia dengan Ukraina. Orang negara-negara banyak membantu Ukraina, itu karena passe, ya. Ada juga membantu Rusia, itu karena passe, seperti itu, ya. Itu saya kira gitu penjelasannya. Mudah-mudahan tidak salah apa yang saya sampaikan. Harga diri dan juga rasa empati Wang, harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Wang, terima kasih banyak atas waktunya, petuah-petuah berharga bagi kami dijadikan pelajaran, dan saya sangat terkesan dengan Wang karena tadi dia mengatakan bahwa dalam buku biografi saya yang ditulis oleh teman-teman itu semuanya isinya kelebihan saya, tetapi tidak ada yang mau menulis kekurangan saya. Jarang orang yang mau ditulis kekurangannya, tapi karena saking bijaksananya beliau bersedia untuk ditulis juga kekurangannya dalam autobiografi. Terima kasih banyak, dan semoga apa yang disampaikan oleh Majen TNI Purnawirawan HM Amin Syam bisa menjadi panutan dan pelajaran bagi kita semua. Dari Timur untuk Indonesia, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.